Akif rumahnya mana? Munan bodoh, aku yang Munan. Aku menangis. Akif, yang ulang tahun siapa namanya? Mbak Rara, bodoh, aku yang Rara. Kalau untuk masalah ngomong apa ya, beliau itu luar biasa sekali. Saya anggap beliau itu adalah guru saya. Itu adalah guru saya yang mengajari saya dari nol, dengan sabarnya, dengan telatennya. Dia mengajari seperti ini loh caranya. Kalau kamu ke panggung itu seperti ini. Kalau kamu menghadapi anak-anak itu seperti ini. Bahkan sampai benar kata Mas Apri, sampai rela disewakan. Sesaat lagi Anda ikuti acara Ayo Kita Bisa. Let's go! 92,1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Kita sambut host cilik kita, Alea Orlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Duta, selamat malam. Tetap bersama Alea Orlin ya di 92.1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Program Ayo Kita Bisa, Let's Go. Satu program inspiratif, kreatif, dan selalu dinanti. Dan tema kita hari ini adalah meet up barengan komunitas profesional badut Ponorogo. Mengenang Kak Mardian, pelapor badut Ponorogo. Dan yang setia menemani kita Sobat Duta, kita sambut operator kita, Aryo Rena. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Orlin. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya baik untuk malam hari ini. Baik. Iya, fresh sekali ya. Sudah tidur siang? Sudah dong, udah belajar? Sudah. Kali ini tema kita tentang apa, Kak? Tema kita tentang meet up barengan komunitas profesional badut Ponorogo. Iya, kenapa itu di tim mengatakan profesional badut ya? Karena ini bukan sembarang badut, tapi badut yang profesional yang benar-benar sudah terlatih dan sudah berpengalaman. Ya. Jadi sudah profesional untuk handle setiap event dan juga acara-acara. Kita sambut untuk narasumber kita siapa saja? Coba dibacain. Baik Sobat Duta, kali ini hadir di tengah kita kakak-kakak inspiratif, Kak Afri dan Kak Ari. Aduh, iya. Ganteng-ganteng ya? Iya. Masih muda, kreatif, ganteng, inspiratif, dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang badut itu jarang loh orang bisa seperti itu ya. Kalau nggak bersama beliau, kita sapa dulu dari Mas Aris atau Mas Afri dulu. Mas Aris, oke. Halo. Halo. Selamat malam Orlin. Ya. Jadi siapa? Kak. Malu-malu. Iya, kabarnya gimana Kak Aris? Alhamdulillah. Kakak dekat sama Mika aja nggak apa-apa kan ya? Iya. Tentu ya, makin semangat ya. Iya. Oh, Harus semangat dong. Berkarya dan berprestasi terus ya. Oke. Kak Aris, ini sudah ada di sini. Terima kasih sudah siap untuk menularkan ilmunya juga pengalaman-pengalamannya nantinya sampai dengan turnamen acara ya Kak Aris ya. Ya, siap. Oke. Satunya lagi siapa Kak Alin? Iya. Satunya lagi siapa Kak Alin? Kak Afri. Halo Arlin, aduh aku tuh gemes banget loh sama kamu Lin ya.
Pasti nanti kamu kalau sudah dewasa selalu bisa membanggakan orang tua kamu, Lin. Amin, semoga saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sudah mandi? Sudah berbuka? Sudah. Atau malah nggak puasa ini ya? Puasa nggak jujur? Ayo, Puasa jujur. dong. Puasa beduk ya? Ya. Nggak apa-apa, yang penting belajar ya, ini ya. Kak Afri puasa beduk atau puasa apa? Saya alhamdulillah puasa habis beduk ya. Jadi asar dan maghrib itu. Kalau Kak Aris puasanya puasa apa, Kak? Alhamdulillah puasanya kalau zaman dulu tuh orang kata manuk kodang. Mana bodeng? Apa itu? Kalau lu madang. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh diinspirasi, bukan Iya, inspirasi yang bagus enggak. ya. Tapi cuma guyonan saja ini ya. Betul Beliau dong. ini sholatnya rajin, puasanya juga rajin pastinya. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama coba. Iya. Pertanyaan yang pertama, Kak Afri dan Kak Aris, sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa diperkenalkan dulu Kak, dari nama lengkap, usia Kak Afri dan Kak Aris, dan alamat agar para pendengar dan yang nonton channel Alia Arlin Official bisa lebih dekat dengan kakak-kakak. Ya, apalagi pendengarnya dari 92.1 FM Radio Duta Nusantara. Ini seperti sensus ya, nama lengkap, alamat, anaknya berapa. Udah sih belum? Udah punya kan belum? Udah. Udah. Berarti ya. Nggak usah harus jujur dong. Harus jujur, harus jujur. Ini dengar orang banyak loh Mas. Di rumah bayi di rumah loh Iya. ya. Keluarga dengerin semua loh ya. Dengar, alhamdulillah dengar. Kak Aris silakan dulu. Oke, terima kasih Arlin. Pertanyaannya, perkenalkan, nama kakak Aris Prasetyo, alamatnya dari Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo. Kalau usia, kira-kira berapa Arlin? Bisa memperkirakan nggak? Bisa memperkirakan nggak? Kira-kira berapa? Kira-kira sama operatornya tuaan yang mana? Kelihatan tuaan yang operator ya? atau tuaan Arlin? Kak Arin ya? Nah, Budi Online. Sama doang. Kalau umur, dia masih muda, 31 tahun. Iya. Selain dari jadi badut profesional apa kayaknya? Untuk profesinya Kak Aris itu untuk ini ya, itu jadi tenaga pendidikan. Pendidik di salah satu SD negeri di Kecamatan Ponorogo. Luar biasa. Selain itu juga pantomim trainer juga lo nggak salah. Iya. Ya? Kita beri aplausnya untuk Kak Aris. Iya. Kita perkenalkan untuk Sobat Duta di rumah di 92.1 FM Duta Radio, dan juga untuk yang melihat channelnya nanti Ali Arlin Official, karena siaran online di channel Ali Arlin Official. Satu lagi untuk Kakak Afri ditanya. Ini kamu tanya apa nih? Tanya nama, umur atau apa? Atau isi dompetnya enggak ya? Atau mau dari hadiah? Kamu dapat hadiah dari badut ini ya? Hadiah dari badut. Iya. Terima kasih Orlin, juga Kak Reno, luar biasa. Semoga yang dengar di rumah juga selalu diberi kesehatan, amin. Nama saya adalah yang panjang, pastinya terkenalnya dengan nama Afri ya. Tapi nama saya panjang adalah Setia Dwi Afriandi. Oh iya. Ya, saya ulangin. Setia Dwi Afriandi. Andi. Kalau nggak manggil Andi atau Setia gitu ya Kak ya? Itu kalau Andi itu udah ada om saya. Oh gitu. Ya, makanya saya dipanggil Afri. Kalau Setia? Kalau Setia itu saya terlalu setia kan. Ada Setiawati juga ya Kak ya? Nanti tiga bersaing sama Kak Setiawati ya kan nggak enak. Udah Afri aja deh Kak ya? Iya, bagusan Afri karena kan lahirnya di bulan April juga. Tapi aku punya teman loh namanya Afri, kepanjangannya Afri Mincamati. Ini jangan Afriliani loh nanti ya. Afri Mincamati Kak itu Kak. Aduh. Masih satu keranda dengan Kakak enggak? Itu adalah adik saya Kak. Adik saya belum pernah ketemu di kakak itu. Oke. Ada Afri Manora di sini ternyata ya. Afri Manora. Ganti lagi itu. Sudah diinformasikan tadi untuk nama, alamat dan juga. Saya belum Kak. Aduh, ini gimana? Afri juga diam saja loh ini. Ya kalau nama saya tadi sudah, panggilannya adalah Kak Afri di dunia badut. Kalau di badutnya adalah Kak Miko.
Kak Miko biasanya. Oh Miko, Iya, Kak Miko. baru dengar sekarang aku. Itu nanti kenapa atau muncul nama Kak Miko itu nanti kita bahas di poin yang ke-5 dan Oh ke-6. iya, Tuh. oke. Ah, Kakak. Dan untuk alamat saya sekarang ada di Desa Sawuh, ya Desa Sawuh itu BRI Merau ke timur. Tuh. Waduh, nyebutkan merek apa Pak? Oh iya, ada itu Kak, apa? Royal gitu kan. Ya pokoknya Desa Sawuh itu ya. Dan umur kakak itu baru tambah 1 tahun di bulan April kemarin di 34. 24 ya kan? Iya. Oh di atas ke 10 tahun berarti ya. Udah kamu betulnya kan? Terlalu percaya diri saya. Oh. Kalau saya 14 tahun misalnya anaknya sudah segede terus berapa? Loh, ini putrinya siapa? Hah? Putrinya siapa kamu, Lin? Kamu putrinya siapa, Lin? Kau nanya siapa? Itu tanya masih keterangan Iya. gitu ya. Putrinya siapa kamu? Ini apa ini? Apa dua nih? Dua-duanya. Kerja bareng di antara kedua. Alhamdulillah. Pertama sudah kejawab ya dari beliau-beliau yang semoga saja nanti yang ngefans sama mereka berdua karena banyak sekali adik-adik yang ngefans sama kakak-kakak profesional badut di sebelah ini. Sekali lagi saya ingetin kenapa kita bilang profesional di badut dikarenakan untuk profesi badut ini benar-benar sudah terlatih dan sudah berpengalaman banyak sekali yang nantinya juga akan meluapkan ilmunya untuk kita semuanya saat lagi ya. Ini pertanyaan kedua saya. Pertanyaan kedua, menjadi seorang badut itu perlu banyak kemampuan, keahlian, dan mental yang maksimal. Apa alasan kakak-kakak terjun ke dunia badut? Oke. Terima kasih Arlin. Memang Arlin, kalau kita terjun ke dunia badut itu kita yang pertama mental. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi badut MC, gitu ya Kak Apri ya. Iya, iya. Nah, kalau cuma hanya badut saja pakai kecap, semua orang bisa. Tapi kalau badut MC itu memang harus punya keterampilan, kemudian mental seperti itu. Jadi bagi yang pengen belajar, yaitu disiapkan itu saja. Nah, alasan Kak Aris itu kenapa kok jadi badut ya? Simpel saja sih Orlin. Kak Aris suka anak-anak gitu aja. Seneng sama anak-anak, makanya Kak Aris jadi guru SD. Gitu. Jadi ilmu dari badut itu juga bisa dipakai ketika Kak Aris mengajar di sekolah. Seperti itu. Berarti bisa jadi inspirasi juga untuk para pengajar juga nantinya untuk menyenengin biar anak betah di kelas. Iya. Ya. Bisa kalau dari kelas itu bawanya ngantuk terus. Iya ya. betul. Tapi kalau lihat Kak Aris sudah nggak ngantuk lagi. Iya, namanya kan juga harus ada metode pembelajaran yang menarik gitu kan. Gitu, luar biasa. Jadi bisa digunakan seperti itu. Terima kasih Kak Ali, jawabannya benar-benar inspiratif sekali untuk semuanya. Tepuk tangan lagi. Oke. Kembali pertanyaan yang sama untuk Kak Arfi. Saya itu kalau lihat apa tuh? Kak Arfi ya. Nanti kalau kamu kayak itu saya mesti saya kata lihat Aulin tuh tak bawa pulang boleh. Oh gitu. Aulin. Seminggu atau berapa? Saya tahu aja ini. Ya, ini saya jawab dengan singkat saja. Kenapa alasan jadi badut ya ini ya? Yang pertama adalah gini. Coba dibaca lagi pertanyaannya. Menjadi seorang badut itu perlu banyak kemampuan, keahlian, dan mental yang maksimal. Apa alasan kakak-kakak terjun ke dunia badut? Oh, dulu saya kerja ini sudah baca lagi. Saya itu lucu. Lihat baca. Lihat bacanya lucu ini ya. Aduh, kamu mau tak kayak duit. Dia gini. Pertama-tama itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah hati. Hati yang benar-benar tulus. Jadi kami dari Badut Ponorogo itu yang pertama adalah sebenarnya Mas Aris, dan yang kedua adalah almarhum, yang terakhir adalah saya. Yang terakhir adalah saya di tahun 2018 akhir ya, Mas Aris ya. Jadi
saya hanya menyiapkan hati, Arlin. Di saat itu alasan yang tepat adalah saya itu kepingin bercerita, menceritakan tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan saat ini. Karena apa? Zaman sekarang di dunia teknologi, anak-anak lebih mementingkan HP daripada orang tuanya. Anak-anak kita lebih mementingkan waktunya untuk bermain game daripada bantu orang tuanya. Dan anak-anak lebih mementingkan, mungkin zaman sekarang ada aplikasi TikTok daripada belajar. Oh, bukan itu. Apa? Berarti kamu juga main tuh ya? kamu saya jebak, Orlin. Jadi gini, yang utama adalah Orlin, hati dan Kak Afri ini pengen menceritakan. Mumpung sekarang itu kalian ditunggu orang tua yang utuh. Ada ayah, ada bunda yang sayang sama Orlin, ada bunda, ada yang sayang sama putra-putrinya. Tolong, putra-putrinya itu harus menghormati dan mencintai orang tuanya. Jangan sampai lupa, Orlin. Dosa yang besar juga adalah ketika kita durhaka pada orang tua. Itu. Dan Kak Afri itu merasakan, Orlin, dari kecil tidak pernah melihat wajah ayah Kak Afri. Dari kecil tidak pernah merasakan gimana sih rasanya dipeluk sama ayah. Dari kecil gimana rasanya itu disuapin sama ayah. Makanya saya menceritakan, saya menjadi badut, Kak Afri menjadi badut dan menceritakan agar apa? Anak-anak sekarang tidak lupa jadi dirinya. Itu saja. Terima kasih, Om. Begitu ya. Jadi kita harus kuat dan semangat sebagai seorang anak, yang apalagi yang masih dibimbing sama orang tua. Terima kasih untuk Kak Afri, tepuk tangannya dulu. Banyak denger nanti untuk channelnya Olin dan juga untuk 92.1 FM. Satu saran dari beliau ada Kak Aris dan juga Kak Afri, semoga jadi inspirasi tersendiri juga ya Kak Afri ya. Iya. Kita break sejenak saja karena setelah nanti kita akan balik lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Yap, Oke, tetap stay tune di 92.1 FM. Di mana Olin? Duta Nusantara. Nusantara. Oke, kita di acara apa? Ayo kita bisa, let's go. Ayo kita bisa. Let's go. Masih bersama, ayo kita bisa. Let's go. Let's go. Tapi mau ngajak bareng-bareng gitu ya? Dibelani lagi, dibelani lagi. Gitu. Bareng-bareng yuk. Iya. Hitung Satu satu yang hitung, satu. Hitung 1 sampai 100 ya, Lin ya. Sampai 100. Oh iya. Oke. 1 sampai 3, Lin ya. Iya. 1, 2. Ayo kita bisa. Let's go. Terima kasih masih bersama 92.1 FM bersedia bersama kita ya. Ada saya Aryo Reno, ada juga siapa? Orlin, Terus ada Kak? ada Afri, Ada juga Kak? Aris. Yeay. Kita di sajian Ayo Kita Bisa Let's Go. Ya tentunya dengan tema kali ini apa Kak Orlin? Tema kali ini adalah meet up barengan komunitas profesional Badut Ponorogo. Oke. Dan mengenang sama dia Kematian pelapor sebagai salah gadis satu Ponorogo. ya satu pelopornya. Nah, pokoknya ada 3 orang, 1, 2, dan 3. Oke. Dan kita sama-sama kembali untuk beliau yang sudah ada di sini dengan narasumber. Pertanyaan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga kali ini ya. Iya benar ketiga ya? Ya. Oh iya. Akhir-akhir ini kebutuhan badut profesional sangat diperlukan untuk memeriahkan acara ulang tahun atau event-event lain, mati atau hidupnya acara tersebut tergantung
menuakan sang badut tersebut? Apa kiat-kiat dari kakak-kakak untuk memenuhi tantangan tersebut? Oke. Ini yang pasti tantangannya itu banyak ya. Pertanyaan susah sekali. Kenapa kak? Enggak, ini pertanyaan menjebak bener. Pertanyaan susah sekali benar. Nggak bisa jawab. Pertanyaan yang harus saya jawab yaitu menjawab sebuah rahasia dari badut. Iya. Jadi saya dulu gak apa-apa ya Mas Aris ya. Aduh, saya tuh dia tadi lihat kopi nih. Evan. Skip. Evan. Enggak tahu ya. Jadi kan ya alhamdulillah dulu kita berdiri di tiga badut Ponorogo ini dari nol banget ya. Ordin ya, Mas Rino juga dari nol banget, dari dulu masih mungkin berapa rupiah sampai sekarang berapa rupiah tuh alhamdulillah banget. Dulu itu kita nggak punya kostum Mas Rino, kita nggak punya kostum. Jujur, kita itu dulu waktu ada job pun nyewa 60% untuk sewa, 40 untuk kita. Pasti tahu ya. Begitu Itu ya. Itu berjalan sekitar 5 bulan ya Mas Aris ya. Iya. Itu kita nyewa kayak terus. Tapi karena kita saking senangnya dengan dunia anak-anak, alhamdulillah untuk menyiasati event-event yang sekarang itu mungkin tuntutan yang luar biasa dari customer harus gini. Yang pertama adalah kita menambah koleksi kostum. Jadi apa yang disuka anak-anak sekarang kita kasih, dan juga untuk yang lagi trending saat ini apa? Kita mencoba memainkan di dunia badutnya. Jadi mungkin kayak TikTok, kita kasih TikTok yang mungkin lebih mendidik di dunia badut. Terus kita alhamdulillah Mas Rino, sebenarnya almarhum saya sama Mas Aris tuh selalu belajar. Dalam arti setiap malam tuh kita selalu tulis materi tuh materi, walaupun kita nggak ada job kita tulis materi. Nanti ketika ada job, berarti materi ini saya pakai. Itu untuk menyiasati hal-hal yang mungkin saat ini kan banyak buat permintaan ini itu ya kayak gitu Mas Rino. Terus gitu. Iya, update dari lagu juga, dari musik pun kita buat sendiri Mas Rino. Kita potong, kita edit, kita masukkan ke yang zaman sekarang itu pakai HP kita masukkan. Tapi yang paling fokus, yang paling utama adalah penambahan koleksi kostum. Kostum tadi. Ya. Karena kostum kalau udah pakai istilahnya minimal 10 kali lah, itu pasti udah merasa nggak semangat gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk kostum kita itu ini agak promo dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Memang harus. Nggak apa-apa ya ini ya. Iya. Jadi kita itu kostum 1 kali pakai, 1 kali laundry Mas. Oh begitu. Ya, jadi untuk kepala juga langsung kita jemur. Apalagi yang zaman sekarang itu masih pandemi, kita sampai rumah kita semprotkan hand sanitizer, antivirus itu semuanya, baru kita cuci. Kalau untuk kostum kita 1 kali pakai, 1 kali laundry. Malah kita dalam arti kita punya bahasa kayak gini, nek badutnya gak wangi, kon mulai wae. Iya. Itu sepakat ya tiga Iya. anggota-anggotanya profesional itu. Iya. Luar biasa sih. Jadi untuk keamanan bagi anak-anak pun juga terjamin. Iya. Jawaban dari Kak Afri luar biasa. Jadi dipersilakan juga untuk bersama Kak Aris. Monggo silakan Kak Aris. Bagaimana dengan kondisi seperti Iya. saat ini? Kalau Kak Aris juga nggak jauh beda sama Kak Afri juga sama. Ya, mungkin ya nggak terlalu jauh sih sama Kak Afri, sudah sampaikan semuanya sama Kak Afri. Jadi kita itu bertiga dulu itu selalu kumpul, jadi membicarakan tentang materi, kemudian keluh kesah ketika kita kadang job di mana, kira-kira kekurangan kita apa waktu itu. Nah, kita diskusi bareng-bareng, terus nanti mungkin ada apa ya, ini nanti pengen yang ngejob itu karakternya ini, seperti itu. Jadi kita berusaha. Jadi setiap kali job itu biasanya kita menyisihkan ya Kak Afri ya. Iya. Kita menyisihkan untuk kita upgrade kostum seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya ditunggu nanti saja. Karena masih banyak pertanyaan di sini ya, Kak Aris ya, juga Kak Afri. Yang keempat sekarang,
Bagaimana perasaan kakak-kakak pertama kali menjadi badut dan bagaimana yang dirasakan selanjutnya? Itu perasaan kakak ya? Waktu jadi badut, waktu tampilnya, atau waktu memutuskan untuk menjadi badut tadi? Ayo dijawab. Aku nggak mau jawab Mas Rino, tapi kamu yang jawab. Apa? Kamu kepengen jawaban yang pertama kali jadi badut atau waktu tampilnya? Tampilnya aja. Iya. Tampilnya ya. Iya, tampil tapi pertama kali, ketika muncul pertama kali gitu kan. Kadang orang kalau masuk ke dunia sesuatu, dia pertama kali masuk itu kadang juga merasa gimana gitu ya, ada perasaan yang Pasti. pasti. Jadi kalau dari saya itu gini Mas Rino, di lokasi job itu saya mesti akan lihat-lihat kondisi rumah, dan saya akan lihat-lihat adik-adik kumpul dulu. Nah di situ Erlin, di situ nanti Kak Afri akan tahu acara ini nanti akan digiring kemana, akan dibuat kayak gimana. Dan pastinya ketika kita bertemu dengan adik-adik, saya menamakan itu bukan anak-anak Mas Rino, tapi adik-adik saya semuanya. Yang saya sebut adalah adik-adik semuanya. Dan ketika saya ketemu dengan adik-adik saya itu, alhamdulillah bahagia banget. Kalau kayak saya ketemu kamu itu loh, bahagia. Aduh lucunya ya Allah, anak Sinten ya Allah gitu. Ya Allah putrane gitu. Mungkin dilanjut Mas Aris. Iya Mas, silakan. Silakan. Pertama kali itu Oke. berapa gitu? Untuk pertama kali ya Arlin ya, pertama kali Kak Aris jadi badut itu pertama diajak sama almarhum itu pada tahun 2009. Nah, waktu itu Kak Aris baru kenal sama Kak Mardian tahun 2009. Kemudian ditawari, ayo kita main badut gitu. Ya baru karena Kak Aris baru pertama kali, jadi yang dirasakan malu, bener malu, jujur malu. Karena apa? Belum terbiasa. Ya, belum terbiasa. Tapi lama kelamaan terus diajari terus sama beliau, diajari terus akhirnya ya Terbiasa sampai terbiasa sekarang. dan nyaman sekali. Nyaman dari ketagihan. Iya. Ketagihan waktu pulangnya juga ya. Pak? Oh betul. Salam tempel. Salam Salam tempel. tempel. Belum lagi salam Iya. tempel berat itu ya. Iya. Terus Batu. waktu itu masih berdua ya. Kita partneran. Jadi duet. Nah, jadi pertama duet terus lama kelamaan Kak Aris dilepas suruh untuk membawakan sebuah acara ulang tahun. Oh, gitu ya. Itu rasanya jantung berdebar begitu kencang. Kita siap lagi pertanyaan jawaban dari Mas Haris, karena nanti di pertanyaan berikutnya juga akan kita kupas lebih dalam lagi ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima, disilahkan dibacain untuk Orlin. Pertanyaan kelima, berbicara tentang hadirnya badut di Ponorogo tidak lepas dari peran beliau almarhum Kak Mardian. Menurut kakak-kakak, mulai kapan badut muncul di Ponorogo? Apa benar beliau yang mempelopori Boomingnya. kebutuhan badut di Ponorogo? Nah, seperti pertanyaan yang Orlin sampaikan kepada beliau-beliau yang hadir di sini sebagai narasumber, memang kredibilitas dari seorang almarhum Kak Mardian itu memang tidak diragukan lagi ya, masalah kebaikan ataupun jasa-jasa beliau untuk para penerus-penerusnya ataupun ilmu-ilmunya yang ditularkan itu benar-benar all out, dan tidak ada yang kesan nanti kalau badut-badut ini hadir bersama beliau maka akan jadi pesaing. Enggak, sama sekali, malah dibimbing, dibina untuk teman-teman badutnya nantinya menjadi badut yang benar-benar bisa diandalkan di Ponorogo ya. Sedikit mengenang untuk beliau yang sudah almarhum
yang tentunya udah dekat sekali dengan kita semuanya ya Kak ya. Kak Aris. Ya, sebelum saya membicarakan beliau, saya minta juga untuk saudara-saudara saya semuanya yang ada di Ponorogo ini untuk menunduk sejenak saja untuk mendoakan almarhum. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Reno, Arlin. Kemarin tuh saya membaca yang poin 5, 6, 7 itu saya nggak kuat. Yang saya tahu kan ya kayak gini. Cuman ada yang berpesan sama saya, hidup itu harus berjalan. Teruskan perjuangan beliau. Bahagiakanlah banyak orang tanpa melukainya. Kalau dibilang berjasa, itu sangat berjasa banget almarhum untuk saya. Almarhum adalah sosok yang luar biasa, bahkan saya itu iri banget dengan kebaikan. Iri banget. Gak pernah sakit, gak pernah cerita sama teman-teman saudara-saudaranya kalau dia itu sampai, kalau dia itu lelah, gak pernah. Dan yang membuat, yang menjadikan Kak Afri ini sampai saat ini bisa alhamdulillah selalu eksis di dunia Badut adalah almarhum Arlin. Di sini saya menceritakan benar-benarnya. Kalau tanpa almarhum Kak Afri pasti mungkin tidak akan bisa menghibur banyak orang, tidak akan bisa menghibur adik-adik Kak Afri. Sedih atau kelanjutan memang mendalam gitu ya, tapi memang Allah berkehendak lain. Semoga ini menjadi sebagai petunjuk dari Allah, memang yang terbaik untuk beliau. Iya. Karena di sana insya Allah surga Allah SWT bersama untuk almarhum ya kan ya. Amin amin. Karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa almarhum kematian ini memang benar-benar kalau orang misalnya membantu orang untuk bangkit itu nggak tanggung-tanggung, bahkan dia sendiri menepiskan kalau dia mungkin lagi sakit atau kalau dia mungkin lagi merugi atau lagi tersakiti, itu tidak akan pernah terungkap. Yang penting orang lain senang, kira seperti itu ya kan ya. Berkarya sendiri gimana? Ya, saya mau cerita sebentar. Jadi awal mula saya itu dijadikan badut sama almarhum adalah saya ketemu dengan dunia saya saat ini. Selain adalah tujuan saya untuk menceritakan tentang gimana harusnya kita sebagai anak sama orang tuanya. Salah satu dulu itu waktu tahun 2018 ada saudara yang membutuhkan jasa badut waktu itu. Saya pun telepon sama almarhum. Kalau kita panggilannya Le, dia Mas Reno. Le, saudaraku putra putrinya mau ulang tahun. Yesus, kamu bisa banget. Apa yang dia kasih sama saya? Kamu wae, kowe wae Le. Kamu sudah punya basic MC dan saking care-nya beliau almarhum itu, ya Allah, sampai menyewakan kostum badut untuk saya Mas Rino. Disiapkan. Saya pun dibimbing, dikasih kertas, kamu nanti permainannya ini. Saya dibantu caranya make up. Datang ke tempat saya dibantu caranya make up agar apa? Agar saya terlihat lebih bagus. Dan setelah itu saya meneruskan.
apa yang diinginkan beliau almarhum, yaitu tadi kebahagiaan Allah oke seperti mau sampai akhir. Mungkin Mas Aris bisa teruskan. Kalau silakan Mas Aris. Ya, untuk masalah ngomong apa ya, beliau itu luar biasa sekali. Saya anggap beliau itu adalah guru saya. Itu adalah guru saya yang mengajari saya dari nol, dengan sabarnya, dengan telatennya. Dia mengajari seperti ini loh caranya. Kalau kamu ke panggung itu seperti ini. Kalau kamu menghadapi anak-anak itu seperti ini. Bahkan sampai benar kata Mas Apri, sampai rela apa ya, sewakan kostum, dipinjami kostum. Dia sering cerita, aku rugi gak apa-apa, sementing aku duwe penerus, konco-koncoku iso, seperti itu. Jadi kalau untuk beliau pokoknya luar biasa sekali. Dia orang baik sekali, nggak pernah mengeluh, pokoknya istimewa. Sampai beberapa kali kemarin semalam beliau datang ke mimpi saya. Dia bilang, Gimana Mas? aku sehat weh, aku sehat, aku selemu, wes toh, gak usah kok boleh, gak usah kok aku sehat, wes toh. 2 hari seperti itu. Atau apa mungkin karena saya memang belum ikhlas, karena sosok luar biasa sekali beliau itu. Dia ya itulah, itu guru saya, guru kita, guru saya dan gurunya Mas Apri. Dan untuk semuanya ceritanya ya, karena bukan di profesi baru, untuk seorang Madian itu dia nggak tahu-tahu juga melatih dunia MC juga. Untuk teman-temannya mungkin ada yang kesulitan apa itu seperti halnya kostum dan sebagainya, beliau juga ikhlas melakukan semua itu. Dan harapan kita juga semoga yang dilakukan beliau benar-benar jadi amal jariah ya Kak ya. Amin. Amin. Karena penolong yang benar-benar diharapkan ketika sudah dituntut sama Allah SWT, yaitu amal-amal perbuatannya di dunia yang terus mengalir seperti ini, seperti panjenengan-panjenengan yang sudah memiliki ilmunya dan sebagainya, itu semoga bisa menjadi amal jariah terbaik untuk beliau. Amin. Dan mungkin ke depan kalau seperti dulu ya Kak ya, ada pernah mengadakan suatu acara sosial bersama badut bareng gitu ya. Salut sekali saya untuk komunitas yang satu ini, acara amal yang penggalangan dana dan kegiatan tersebut. Dan ke depan kalau ada lagi untuk program-program tersebut, insya Allah kita juga dikabari ya Kak ya. Insya Allah juga akan nimbrung untuk acara ini. Meskipun saya bukan badut, tapi salut sekali, saya cinta sekali dengan profesi-profesi dari badut seperti ini. Baik, sudah tersampaikan tentang kehadiran badut di Ponorogo yang memang tidak lepas dari peran beliau almarhum Kang Adian. Yang kita tahu sendiri, beliau juga dengan di akhir-akhir dari sebelum wafat, beliau tetap tegar dengan kondisi fisiknya yang benar-benar kita, kalau kita tahu langsung gitu ya, kita rasa terenyuh juga, dan beliau merasa sedih gitu ya Mas ya. Sekarang semoga di alam sana merasa ramai karena dikelilingi dengan doa-doa yang terus-menerus dari orang yang mencintai dari beliau. Semoga saja. Ke-6 Mbak Fatmi.
Coba dibacakan untuk pertanyaan berikutnya untuk Kak Afri dan Kak Aris. Karena faktor masuknya Kak Afri dan Kak Aris sendiri di dunia badut apa dikarenakan peran serta beliau juga bisa diceritakan kronologinya Kak? Ya, tadi sudah sempat dikasihkan dikit ya Kak ya untuk Iya. kronologinya masuknya Kak Afri juga Kak Aris. Ini yang pertama kali juga Kak Madian yang menjadi badut itu. Iya, Kak Mardian. Kak Madian. Tapi waktu itu kan untuk Kak Aris masih di pantomim ya, Kak Aris ya. Oh, pantomim. Iya. Di pantomim terus badut, dan untuk Kak Afri sendiri, saya sendiri itu di urutan akhir. Dan kita itu gini loh, apa ya? Saya yang deketnya, kita tuh sering buat grup, dan yang saya paling kangenin nanti setiap lebaran pertama kan di sini saya yang dituakan, ya Mas Aris, saya yang paling tua. Lebaran pertama di jam 11 atau jam 12 pasti mereka berdua di telepon, video call, minal aidin wal faizin. Ya, di tahun ini saya minta untuk teman-teman Duta Nusantara juga yang di rumah mungkin ikut mendoakan juga. Dan saya minta dengan sangat stop berita-berita yang mungkin tidak benar tentang beliau. Banyak banget sosial media yang tidak benar tentang beliau, tolong di stop. Kami saudara-saudaranya, tolong dengan sangat minta doanya saja. Biar Mas Adi ada tambah. Dan di sini kan kita harus kuat ya, Aris ya. Kita harus kuat karena apa? Kita ini berdua harus meneruskan apa yang beliau inginkan. Ketika ada yang datang ke mengundang kami, kita akan datang. Acara sosial kita akan datang. Secapek apapun kalau kita ada waktu, kita akan datang. Jadi makanya saya itu selalu berpesan dengan adik-adik saya, Mas Rino, mumpung kalian ini yang di rumah ya, mumpung kalian ini masih mempunyai kedua orang tua yang sangat sayang sama kalian, minta apa-apa dituruti zaman sekarang, bahkan minta motor pun dibelikan. Tapi dengan kayak gitu kita tuh malah lupa gimana kita caranya menghormati orang tua kita. Saya berpesan, ayolah adik-adikku, kita harus lebih mengerti dengan orang tua kita. Kita bantu orang tua kita, kita doakan orang tua kita, kita hormati, kita sayangi orang tua kita. Itu yang selalu dikatakan almarhum. Luar biasa sekali ya. Dan itu sebagai pegangan juga untuk penerus-penerusnya, yang harapannya juga nantinya dari yang ditularkan untuk dunia ini bermanfaat dari semuanya. Amin amin. Untuk yang ketujuh tadi sudah dijawab ya Kak Alvin ya. Untuk pertanyaan ketujuh dari beliau, karena Pak Madya itu supportnya banyak sekali. Ya. Ya, supportnya banyak sekali untuk kader profesional bagi kakak-kakak Afri maupun Kak Aris yang sampai sekarang insya Allah juga nanti bisa terus berkembang untuk badut di Ponorogo ya Kak ya. Kalau mungkin ada talent-talent yang baru mungkin berkenan nanti bisa bergabung juga untuk Kak Afri dan Kak Aris ya Kak ya. Iya benar. Jadi untuk ilmu perbatutan ini jadi tidak akan berhenti sama beliau-beliau dan akan terus berkembang selamanya ya Kak, biar terus mengalir ya Kak. Insya Allah kita pun tidak akan beli ilmu badut. Itu yang selalu diamalkan beliau almarhum. Jadi nanti siapapun yang di rumah yang mendengarkan gimana tuh rasanya jadi badut, ayo silakan datang ke rumah saya, datang ke rumah Mas Aris, kita ajak, bahkan kita carikan job Mas Aris ya, kita carikan job untuk merasakan. Yang penting satu, ketika gabung ke kita menambahkan adalah seniman komunitas badut Ponorogo. Itu ketika datang ke kita, apa yang kita bantu, apa yang kita kasihkan tuh bisa berguna untuk keluarganya, itu saja.
ojo sakar pedini. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan 8, Orlin. Yang 8. Apa kiat-kiat kakak ke depan untuk melestarikan badut di Ponorogo sebagai warisan ilmu dari beliau Kak Mardian? Terutama ke depan kan mungkin Ah, terlestari. Nah, yang silakan. pasti tetap ya kita akan meneruskan perjuangan beliau karena beliau sudah berpesan, saya titip tolong tetap teruskan perjuangan saya seperti itu. Jadi saya sama Kak Apri itu kita akan meneruskan perjuangan beliau. Terus kita juga kalau ada yang mau gabung kita welcome ya Kak Apri ya. Ya. Kalau mau gabung silahkan, mau pengen belajar silahkan, seperti itu. Mau model seperti apa silahkan. Mungkin kalau saya sendiri ya di Orlin, kalau Kak Aris untuk saat ini mungkin fokusnya sudah terpecah. Di satu sisi Kak Aris jadi guru. Nah, kebetulan kalau ada job bersamaan dengan jam sekolah, pasti Kak Aris berikan ke yang lain, ke Kak Apri, seperti itu. Jadi mungkin waktu Kak Aris untuk badut itu berkurang. Biasanya hanya kalau tanggal merah atau minggu seperti itu. Mungkin kalau Kak Apri. Ya, kalau saya tetap melanjutkan dan saya berpesan dengan teman-teman seniman badut juga. Sekarang kan ada permunculan Mas Rino dan itu saya rangkul semuanya. Saya tidak membeda-bedakan dan saya tidak ada dan tidak ingin ada salah paham untuk dunia seniman. Karena semua seniman itu bagus, tidak ada perbedaan ya. Semua seniman itu bagus, tidak ada perbedaan. Jangan malu dengan apa yang kita lakukan, tapi malulah di saat kita tidak melakukan apa-apa. Saya berpesan dengan mereka sekali lagi, jangan malu dengan apa yang kita lakukan, tapi malulah di saat kita tidak melakukan apa-apa. Ayo kita saling bergandengan tangan, kita saling guyup rukun untuk demi apa? Mencerdaskan anak bangsa dengan cara kita. Itu mungkin nanti yang akan kita lakukan. Jadi untuk teman-teman badut di Ponorogo yang muncul-muncul sekarang ini, saya membuka dengan lebar, Mas Ari juga membuka tangan dengan lebar. Silahkan datang ke rumah saya atau kita kumpul bareng-bareng. Ayo kita lestarikan juga. Karena apa? Ini bukan pekerjaan untuk kami. Mas Aris, profesi yang utama adalah guru, benar. Dan saya pun bukan pekerjaan. Badut adalah hobi, Mas Rino. Jadi apa yang kita lakukan itu dari hati. Makanya kenapa? Hal yang utama ingin menjadi sesuatu adalah yang pertama adalah hati. Intinya kita akan melanjutkan. Bismillah. Semoga nanti terkabulkan apa yang jadi harapan dan cita-cita dari komunitas profesional badut Ponorogo, dan dari yang diungkapkan beliau Kak Apri dan Kak Aris sudah menjawab pertanyaan kita berikutnya dari pesan-kesan mereka untuk kematian juga, harapan ke depan juga sudah terjawab dari Kak Apri ya. Jadi karena sudah hampir jam 9 maka kita akan close untuk acara ini. Terima kasih dulu kehadirannya untuk beliau Kak Aris dan juga Kak Apri, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya mau tanya dulu boleh? Iya, boleh. 2 menit. Silakan. Arlin, nama panjang kamu siapa, Arlin? Tandina Alia Arlin. Sekarang nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Coba. Cita-cita, karena harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Apa? Pengen jadi apa? Harus melebihin orang tuamu, melebihin ayah juga bunda. Ayah pengen jadi apa, Arlin? Masih 1 jam, 2 jam jawabannya. Iya. boleh dibisikin, Apa dibisik-bisik? Oh, bakal sayur jangan. Jadi kalau cita-cita Jadi tuh nyekel kelaper. YouTuber ya. YouTuber ya. Intinya apapun yang Orlin ingin suatu saat nanti, yang penting suatu jangan lupa sama yang di atas Orlin. Yang kedua, ingat orang tuamu ini adalah perwakilan juga. Tuh, apalagi bundamu Orlin. Bunda itu adalah seorang wanita yang luar biasa loh. Surga ada di bawah telapak kaki.
Ibu. Dan ingat, satu bunda itu bisa merawat 10 anaknya bahkan lebih, tapi belum tentu Orlin 10 anak bisa merawat satu bundanya. Kamu harus berbakti pada orang tuamu. Terima kasih Orlin, udah tepuk tangan buat Orlin. Ya, terima kasih untuk kakak berdua sudah ada di sini di 92.1 FM Radio Duta Nusantara Radio. Dan semoga bermanfaat ya Kak Alvin ya untuk acara kali ini, menginspirasi semuanya karena beliau Amin, amin, ini ya Allah. benar-benar orang yang tangguh, orang yang penuh dengan semangat. Dan juga senantiasa kita doakan untuk Kak Mardia sebagai ketua perbadutnya. Dan harapannya nanti juga semakin berkembang, semakin lestari, jadi tidak akan berhenti sampai di sini saja karena Amin. ya untuk kebutuhan dari Badut di Ponorogo juga sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi untuk memeriahkan acara-acara dari putra-putri kita yang tentunya putra-putri kita membutuhkan untuk suatu kebahagiaan tersendiri dengan hadirnya bagi profesional Badut di Ponorogo. Sudah kita bawa tangan sebelum kita ya, silakan kita anak kosa dulu, Pak Din. Oke Sobat Duta, demikian tadi program Ayo Kita Bisa, let's go. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Alea Orlin, salam penuh cinta dan sayang buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah. Again. Demikian tadi telah Anda saksikan acara Ayo Kita Bisa, Let's Go 92,1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Saksikan siaran ulangnya di channel YouTube Alea Orlin Official. Terima kasih, sampai jumpa. We'll